Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, jangan sampai ya tetangga gerundal, waduh cuman dikasih baunya saja gitu kan, tapi tidak pernah merasakan apa yang dimasak. Maka dalam hadis ini Rasulullah pengen ya antar tetangga itu menjadi tetangga yang saling menolong, tetangga yang saling peduli, dengan saling memberikan satu hadiah walaupun nilainya kecil. Ya kadang-kadang kita hanya memberikan garam saja karena tetangga ada yang kekurangan garam nih, lagi masak garamnya kurang, nyari ke warung tidak ada, bapak mau ke pasar ya, mungkin tetangga tahu ini garam ada di tempat saya gitu ya. Ini kan kadang-kadang penting kayak gitu juga. Ya jangan sungkan-sungkan kita untuk saling berbagi. Karena satu hal yang baik mesti akan timbulnya kebaikan. Kan begitu. Ya. Cuman ya itu tadi, semua itu tidak boleh dipaksakan. Artinya kita memaksakan diri untuk seperti itu. Kalau tidak mampu ya tidak. Ya. Dan kadang-kadang juga ya kita memberikan sesuatu pun ya kadang-kadang kita juga merasa ada enak dan tidak enak juga gitu kan, karena mungkin ya, dari melihat apa yang kita punya itu untuk kebutuhan dirinya saja mungkin kurang cukup ya kalau diberikan sama orang lain kan mungkin malah keluarga sendiri akan tidak menikmati. Nah ini beda lagi kalau seperti itu ya. Jadi sebetulnya di sini bukan masalah tapi masalah kepedulian yang paling penting, yang paling jelas itu kepedulian. Artinya kalau kita sedang mempunyai satu hal yang berlebih atau mungkin dalam kesempatan yang tertentu ya kita saling memberi untuk menjalin hubungan walaupun tidak dilakukan setiap saat, makanya dalam hal-hal tertentu saja namanya menjalin hubungan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, sudah kita sampaikan juga bahwa memberi hadiah ini berkali-kali kita sampaikan bahwa itu akan berdampak pada timbulnya rasa cinta, rasa kasih sayang. Ya coba kita lihat ya, pada waktu misalnya seorang muda-mudi ya mas ya, laki perempuan yang jatuh cinta, coba sang kekasih kita itu memberikan hadiah walaupun berupa bunga, wah bangganya masa ampun gitu ya mas. Ya kan ya, kadang-kadang kita cuma kasih permen gitu aja ya udah senengnya masa ampun gitu. Kan menambah rasa cinta gitu kan. Nah, itu yang sebelum nikah gitu kan dulu ya mas ya. Ya jangan lupa setelah nikah ya jangan sampai ditinggalkan hal-hal yang seperti ini. Karena kalau sudah nikah jangan menganggap bahwa ini udah istri saya atau ini udah suami saya gitu kan, malah justru memperkokoh ya hubungan kasih sayang itu harus bisa selamanya. Ya, kadang-kadang kan ya yang namanya pertengkaran rumah tangga itu kan ya ada saja ya yang namanya beda pendapat itu mungkin kurang asin sedikit saja suami nesu gitu ya mas. Kok masak kok hambar rasanya gitu kan. Ya ini dengan memberikan sesuatu gitu kan, istri kadang-kadang memberikan ya nggak usah memberikan sesuatu berupa barang lah. Ini barang itu kan jelas ya perlu modal gitu ya mas ya. Kadang-kadang istri kok tiba-tiba tuh ya mohon maaf ini ya tiba-tiba mencium gitu kan, wah suami sudah senangnya masa ampun gitu loh. Dingaren ini kan begitu kan suatu kebanggaan gitu loh, walaupun bukan suatu
barang, bukan satu satu harta yang bernilai. Sikap perbuatan ini pun sangat luar biasa. Bahkan lebih daripada apa yang diberikan kalau berupa satu nilai barang. Kejutan-kejutan itu penting, ya. Nah, kejutan ini adalah hadiah gitu loh. Ini yang harus senantiasa dipupuk, senantiasa dilakukan, sehingga dalam hidup kita itu selalu hangat, selalu hidup. Jangan sampai hidup itu kering, ya. Hidup kering itu artinya hidup yang ya lu gue gitu kan. Apalagi ini udah parah kalau dalam rumah tangga sudah ya kamu saya gitu, lu gue, itulah udah bahaya. Artinya sudah tidak ada rasa kehangatan lagi, dampaknya akan menjadi hal yang negatif, ya. Apalagi kalau kita sudah punya keturunan, wah ini bisa menjadi teladan yang kurang baik, ya. Namanya teladan itu harusnya baik, ini contoh yang tidak baik. Nah, ini yang bisa saja akan ditiru oleh keturunan kita. Padahal ingat bahwa dalam berumah tangga itu kan, apalagi seorang suami itu kan menjadi orang yang sangat bertanggung jawab, ya, dalam keluarganya itu, ya. Maka dalam Al-Quran pun kan sudah disampaikan, difirmankan, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jangan sampai keluarga kita itu adalah keluarga yang nantinya menjadi keluarga yang banyak maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghuni neraka. Itu kan jangan sampai seperti itu. Nah, maka teladan yang baik, ya, dari orang tua itu sangat penting sekali. Ya. Dengan cara kita menjalin hubungan dalam keluarga, apakah suami istri dengan anak, anak dengan orang tua, ya dengan memberikan sesuatu itu kan sesuatu hal yang sangat positif dan akan menjalin kehangatan di dalam keluarga itu sendiri. Kan begitu. Apalagi kalau sudah punya anak yang berpisah gitu kan, yang sudah punya suami atau sudah punya istri, artinya sudah berpisah dengan orang tuanya gitu ya. Kadang-kadang kan kangen itu kan tidak hanya sekedar kita video callan saja gitu ya. Pengen ketemu juga, ketemu secara langsung. Ya, apalagi orang tua ya Mas ya. Kalau orang tua itu anak memberikan sesuatu pada orang tua, ya, memberikan hadiah. Itu bagi orang tua itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa loh. Ini coba ditanya sama orang tua yang pernah menjadi orang tua gitu ya. Artinya yang sudah pernah punya anak, ya, dan anak itu sudah dewasa, dan anak itu walaupun memberikannya itu sebetulnya kalau ngomong nilai itu tidak ada nilainya, tapi bukan lihat nilainya, tapi bagaimana kita melihat seorang anak itu merasa bahwa anak ini berbakti gitu kan, merasa bakti pada orang tua, sehingga orang tua itu merasa terharu. Ya maka tidak heran kalau orang-orang yang sering melakukan seperti ini, ya, hidupnya akan semakin enak, ya. Makin enak hidupnya, dan juga akan senantiasa diberkahi oleh Tuhan, ya. Akan diberikan berkah oleh Allah. Karena berkah kasih sayang dari Allah ini atau dari Tuhan ini, itu akan senantiasa muncul dalam diri kita itu kalau hati kita juga merasa senang. Ya, jadi kalau hati kita selalu gundah gulana, penuh dengan penyesalan gitu kan, apalagi dengan berbagai nafsu amarah, ya bagaimana kita hidup bisa berkah gitu ya. Bagaimana kita bisa dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasul. Nah, maka ketenangan jiwa, kesenangan hati yang timbulnya dari berbagai macam sebab tadi, ya salah satunya dengan yang kita bicarakan sekarang ini, inilah yang akan membuat seseorang itu menjadi senang. Dan kalau orang itu menjadi senang, ya otomatis apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan dalam hati sanubarinya akan senantiasa terpancar hal-hal yang positif. Sehingga kalau
kalau yang muncul adalah hal yang positif, apapun yang kita lakukan timbulnya akan menjadi positif, gitu loh. Ya, kalau kita melakukan satu usaha, ya otomatis mendapatkan penghasilan yang lebih bagus. Ya namanya positif kok. Dan begitu. Ini akan efek dominonya seperti itu, berdampaknya seperti itu. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Ya pertanyaan dari pemirsa kita ya yang dari Jakarta itu, Bapak Rajak itu, ya memang belum terjawab ini ya. Ini masih menguraikan yang sebelum-sebelumnya. Nanti jawabannya di terakhir ya. Semoga ini beliaunya senantiasa untuk selalu menyimak ya channel Sapa Hatinya kita ini ya. Sehingga nanti tahu jawabannya ya yang tadi di awal ditanyakan. Demikian, semoga ada semoga ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Dan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.